hari ini agendanya apa nanti? Mbak Novi dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang, isinya juga membantu orang terus. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Ya, itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya, Mas Densu, Mbak Novi, bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati. Dan itu tidak sulit, itu mudah, dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami. Tapi juga lebih banyak yang belum bekerja sama dengan kami. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya. Datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan, datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk ya, kita carikan solusi, dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, semua bisa berkontribusi membangun kebaikan-kebaikan ke depan. Saya kira ini tambahan saya ya. Mungkin ada yang tanya. Mungkin nanti akan duduk bareng Agus sekalian. Oh, pengen sekali. Gitu. Iya, kami akan ya kalau misalnya ketemu di sini boleh, saya datang ke rumahnya juga boleh. Maunya seperti apa, tapi kami ingin ketemu, kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati ke hati. Ya. Jadi di mana saya ingin ketemu. Tabayun. Ini hal yang baik. Ya, ada lagi? Oke, pertemuan tadi berarti poin-poinnya apa aja yang disepakati itu? Ya, sebelumnya Mas Densu, Mbak Novi kan sudah ketemu sama Dirjen, sama staf-staf kita ya, membahas berbagai hal yang terkait dengan isu ini gitu. Nah, tadi ketemu saya secara langsung dan ketemu dengan Pak Wamen, kita mendalami masalah-masalahnya, kemudian kita identifikasi mana-mana yang kira-kira ini menjadi poin penting untuk islah itu, untuk mencari jalan terbaik ya, cari solusi. Ya, itu aja. Ya. Oke. Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi. Tepatnya kita memang kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang gitu ya. Saya juga baru
1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari, dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu tentang aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Samping dapat izin, nanti ada pertanggungjawaban. Uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang suka memberikan bantuan. Kan tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama ke depan. Ya. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Yang baik ini kita mulai dengan tata kelola yang baik. Dan saya senang sama Mas Densu, ya saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang, ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah cukup. Ya regulasinya tuh sementara ini cukup jelas ya, supaya mengajukan izin lewat Kementerian Sosial. Dan dengan izin itu kemudian ditindaklanjuti dengan tata kelola yang baik. Gitu. Jadi siapapun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin. Setelah itu ditunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya, dan kalau perlu memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Silaturahmi ya sama Gusmen, sama yang berita yang sekarang sedang ada di Cukup memuaskan. sangat memuaskan. Poin-poinnya mungkin Kalau itu saat ini aku belum terjawab ya, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya. Gak ada live apapun. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh, berarti memang harus terbuka ya? Harus dong kan waktu Mediasi pertama kan kita terbuka kan, dan kita berharap pada mediasi kedua bersama sebenarnya. Nah ini sebelumnya perkenalkan, ini PH baru kami dari Setara, boleh diperkenalkan diri? Saya Dina Riyatina dan ini rekan kami Pak Hari, kami dari Setara Institute yang sekarang mendampingi mungkin Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya cuma Bang, mungkin boleh dijelaskan dulu tadi yang draft klausul 7 turunan itu detailnya klausul seperti 7 turunan itu kan nggak ada 7 turunan itu kan memang postingan Bang Densu ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi karena dananya habis. Sebenarnya kita dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa, karena rencana tindakannya kan udah kita pegang yang di JC. 100 sampai 200 juta. Iya gitu, itu kita udah tahu gitu. Memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhad itu sempat menghubungi saya minta nomor Om Brian. Ketika ada komunikasi itu terciptalah itu. Gitu. Akhirnya itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan. Iya. Yang di Gedung Piong kan ada 2 poin. Tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Masuknya kan ada yang positif ada yang negatif, termasuk dengan Gusmen kan, makanya ya sudah udah Gusmen udah turun ya ini kan udah mau mengerucut itu aja deh. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, ya, Ya, apapun Bu itu, Dirjen. Bu Dirjen. Semuanya kita ikut arahannya, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Tapi mungkin soal ini kan sampai donasi ini kan sampai digugat juga ya ke pengadilan, ini gimana tuh? Gugatan sampai reaksinya seperti apa? Itu haknya mengatur, boleh ada masalah. Itu bergulir pun ya nggak masalah, kita nggak boleh kan orang mau lapornya tadi boleh, orang yang gugat juga boleh kan, kita nggak boleh larang. Betul. Dan terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staff saya dan orang-orang pengelola yayasan, silakan kita bersedia dengan senang hati.
Capek banget. Karena kan berbulan-bulan ya, Teh. Ini sekitar 2 bulan ya sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ yang kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal seperti ini gitu. Itu aja sih dalam pesan untuk Pak FA. Sekali lagi sih tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa iya dia membentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, saya yang namanya kita tamu diundang diperlakukan dengan baik. Udah kita udah berjalan pengobatannya berjalan 5 kali ke JSC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, teleponan, terus Kita rumah dampingin sakit ke pun rumah didampingi, sakit. nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah kan semenjak ya itulah kan ada yang itu. Langkahnya, Silakan Mbak Tisna. Ya langkah-langkahnya kalau yang sudah ke ranah hukum tentu kita akan hadapi dulu ya. Terus kemudian tadi Tenopi sudah sampaikan kami sangat mengapresiasi langkah Kemensos untuk masuk ke dalam ini karena memang ini kan hak publik ya, sehingga kemudian tentu Tenopi juga menjadi kehadiran negara ini memang diharapkan Tenopi dari awal gitu. Dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di titik ini dan semoga segera kelar, Agus segera dapat pengobatan dan semuanya close. Tenopi kan sempat konsul juga ke ahli bahasa dan lain-lain terkait itu kan. Mungkin ada rencana untuk lapor balik karena kan ini udah berkas semua lengkap juga tuh. sebenarnya Gimana sorry? Kayak kan Berkasnya tidak lengkap. sampai kan sudah sempat konsul ke ahli bahasa Udah, terkait betul. lain-lain mungkin. Oh Ya. gitu. Karena Ya. lapor- Kan karena lapor waktu balik itu juga. yang itu. Sekarang nanti yang ini nanti gitu ya nanti. Nggak dilanjutkan nggak? Nggak akan lapor balik nggak? Nanti Gitu. main aja ke kantornya Setara tuh. Ya. Udah masalah Jumat Iya, makasih. Makasih Oke, semuanya. makasih.